Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang penilaian autentik, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelumnya perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada sendiri Ali Mesaki dengan NPM 2021 14500 407. Saya Anissa Safitri, NPM 2021 14500 382. Saya Maula Zahrani Putri dengan NPM 2021 1450 1279. Penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Pembelajaran Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian berbasis kelas dari tes dan non-tes. Ciri penilaian autentik. Yang pertama, aspek kemampuan kerja dan produk perlu diukur dan dinilai. 2. Dilakukan selama dan setelah kegiatan pembelajaran. Ketiga, penggunaan metode dan sumber belajar yang berbeda. Keempat, pengujian adalah alat akuisisi dan evaluasi data. Kelima, tugas peserta didik, bagian kehidupan sehari-hari dan menghubungkan pengalaman. Dan yang keenam, yang terakhir, penilaian autentik tidak hanya menekan keluasan peserta didik, tetapi juga pengetahuan dan keahlian peserta didik atau kualitas. Contoh penilaian autentik. 1. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik secara individu maupun kelompok dengan jangka waktu tertentu. Pada gambar terlihat penilaian proyek yang dilakukan 2 orang peserta didik dalam membuat sistem tata surya. 2. Simulasi atau peran bermain. Simulasi atau peran bermain mengatur situasi di mana peserta didik harus mengambil peran tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang mencerminkan situasi kehidupan nyata. Pada gambar tersebut, peserta didik sedang bermain peran. Penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian atau assessment. Istilah assessment diartikan sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik atau outcomes. Hasil belajar dapat dikategorikan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu ranah kognitif. Penilaian ranah kognitif merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan berpikir siswa yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Penilaian kognitif atau pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar. Selanjutnya yaitu 6 tingkatan ranah kognitif. Menurut Bloom, aspek kognitif terdiri dari 6 tingkatan. C1 mengingat. Tingkatan pertama adalah kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari oleh peserta didik. C2 memahami. Tingkatan kedua adalah kemampuan peserta didik dalam menangkap arti dari informasi yang diterima serta mengungkap suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya C3 penerapan. Kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari di dalam kehidupannya. C4 analisis. Kemampuan peserta didik dalam menganalisis yang digambarkan sebagai upaya menggunakan informasi dan menyusun kembali komponen-komponennya sehingga terstruktur informasi yang jelas. C5 evaluasi. Kemampuan peserta didik untuk mempertimbangkan nilai-nilai suatu pernyataan, uraian, pekerjaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. C6 berkreasi. Kemampuan peserta didik dalam merancang, membangun, memproduksi, menemukan, memperindah, dan merencanakan. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat ranah kognitif. Yang pertama ada tujuan ranah kognitif, berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai kemampuan memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat ranah kognitif, yaitu pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikut contoh ranah kognitif. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis ini adalah gambar tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda. Yang kedua ada tes lisan, yaitu
tes yang dilakukan secara lisan antara guru dan peserta didik guna untuk menguji peserta didik. Dan selanjutnya yaitu ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral. Selanjutnya itu penilaian afektif terfokus pada pengukuran hasil belajar yang berkaitan dengan penanaman karakter sehingga hasil penilaiannya bisa dijadikan acuan oleh guru untuk memperbaiki sistem pembelajaran maupun memaksimalkan sistem pembelajaran yang sudah ada baik sesuai butir-butir sikap pada KD. 5 tingkatan ranah afektif. A1 atau penerimaan. Peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus tertentu. Pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena tertentu yang positif. Misalnya, tidak pernah mencontek, datang tepat waktu, rajin mengerjakan PR. A2 atau penanggapan. Peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya, seperti muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. A3 atau penilaian. Hasil belajar pada tingkatan ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, berkaitan dengan nilai yang dianut. Dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. A4 atau organisasi. Pada tingkatan ini, nilai 1 dengan nilai lainnya dikaitkan dengan konflik antara nilai yang diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai yang internal yang konsisten. A5 atau karakteristik. Pada tingkatan ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang menjadi karakter dirinya, yang akan mengendalikan semua perilaku sampai pada waktu tertentu, hingga terbentuknya gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini berkaitan dengan karakter pribadi, yaitu emosi dan sikap sosial. Contoh ranah afektif, salah satunya skala sikap. Pada gambar tersebut terlihat suasana kelas di mana saat jam pembelajaran, seorang guru melakukan penilaian sikap kepada seluruh peserta didik. Lalu, guru tersebut memberikan checklist pada lembar penilaian sesuai dengan kategori yang telah ditentukannya. Pada pembahasan terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Penilaian psikomotorik ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian yang digunakan dipilih dengan karakteristik KD atau UTP. 5 kategori ranah psikomotorik. P1 atau peniruan. Terjadi ketika peserta didik mengamati suatu gerakan mulai memberi respon serupa dengan apa yang diamatinya. P2 atau manipulasi. Pada tingkat ini, peserta didik menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya melihat tingkah lakunya saja. P3 atau ketepatan. Peserta didik memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilannya. 4 atau artikulasi, yaitu menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai apa yang diharapkan. P5 atau naturalisasi, yaitu peserta didik dapat mendesain, menentukan, dan mengelola secara sendiri. Contoh ranah psikomotorik, salah satunya praktik. Pada gambar tersebut, kita dapat terlihat para peserta didik sedang melakukan praktik penilaian olahraga voli, di mana para peserta didik menampilkan keterampilannya dalam bermain voli. Lalu guru mengukur dengan penilaian dengan cara memberi checklist sesuai dengan kategori penilaian kepada setiap nama peserta didik. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber dalam pencarian materi. Sekian materi yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.